Oke, halo semuanya, balik lagi di ibadah online kita pada hari ini. Saya harap semuanya baik-baik aja di rumah dan tetap bisa di rumah atau saya at home gitu. Di sini aku saranin semua yang di rumah itu benar-benar mengambil posisi yang nyaman buat sama-sama kita beribadah. Mungkin ada yang bisa mengambil ruangan sendiri di kamar dan menyiapkan headset mungkin untuk sama-sama kita bisa menyembah dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di sini aku mau bacain ayat di Mazmur 84 ayat 8. Aku bacain aja ya, Mazmur 84 ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mungkin dalam situasi ini kesedihan gitu, kekhawatiran, bahkan kegagalan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Namun yang terpenting menurut aku, yang terpenting itu bukanlah kenapa sih bisa begini, kenapa aku dalam situasi begini, kenapa kita semua terjebak di dalam situasi ini. Tapi yang aku fokusin di sini adalah melainkan bagaimana kita bangkit dari situasi ini, bagaimana kita bisa merespon situasi ini sebagai orang Kristen. Dan di Mazmur ini berkata, makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang kuat dan semakin kuat adalah orang yang tidak kehilangan fokus dalam hidup ini, yaitu kita sadar bahwa seluruh kehidupan ini adalah dari, oleh, dan untuk Tuhan. Maka dari ini aku mau sama-sama mengajak kalian semua untuk sama-sama kita menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan di penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau terima Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh Tuhan, haleluya, Engkau baik, Engkau membersyukur, Engkau segala yang. Inilah pujian kami Tuhan, inilah pujian kami, setiap pujian kami bahwa yang inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap pujian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan, inilah pujian kami Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami Tuhan merupakan yang Engkau Tuhan. Sebentar kami ingin duduk diam Tuhan untuk mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah fokuskan hati kami Tuhan untuk bisa sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom jemaat terkasih, teman-teman, om, tante, semuanya yang menonton dimanapun kalian berada, di rumah, di toilet, dimanapun. Sekali lagi shalom. Oke,
Sebelumnya saya pengen bilang bahwa ini pengalaman pertama saya untuk bisa recording khotbah atau recording sharing. Saya nggak tahu ya, mungkin sebagian dari kalian sudah pernah merasakan pandemi seperti ini, tapi mungkin sebagian besar dari kita ini pertama kali kita merasakan rasanya pandemi sampai ke titik harus social distancing. Saya sedikit share bahwa pandemi sebelum COVID, jadi sebenarnya sebelum COVID itu sudah ada berbagai pandemi. Seluruh dunia ini sebenarnya kita punya sejarah pandeminya ada beberapa gitu. Yang terkenal sebelum COVID-19 itu pandemi flu babi, swine flu. Dan itu terjadi pada tahun 2009, jadi 11 tahun lalu, yang membunuh antara 150.000 sampai 500.000 manusia di seluruh dunia. Dan pandemi sebelum COVID, itu adalah pandemi terburuk sepanjang sejarah umat manusia, yaitu Spanish flu, yang membunuh lebih dari 50 juta orang. Dan itu di seluruh dunia, kena lebih dari 500 juta orang. Dan itu pandemi terburuk sepanjang sejarah. Fakta bahwa Anda bisa menonton, bisa dengerin saya, bisa dengerin seri firman Tuhan pada saat ini, itu merupakan anugerah, teman-teman, Bapak, Ibu, Om, Tante, semuanya yang nonton gitu ya. Karena itu artinya Anda masih diberikan kesehatan, tubuh fisik bisa beraktivitas dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati sama-sama, kita benar-benar siapkan hati untuk taburan benih firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuduskan kami semua. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu ini. Berikan kami hikmat dan berikan kami hati dan telinga seorang murid ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan, kapanpun kami mendengar, biarlah kami bisa diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Kita akan berbicara, temanya itu adalah kasih. Oke, kasih. Semua orang udah sering dengar, udah bosan banget. Mau orang Kristen gak Kristen dengar kata kasih itu banyak sekali. Tapi biarkan saya merimain kita semua bahwa kasih itu adalah esensi utama daripada kekristenan. Nanti saya akan masuk kepada poin utama itu. Minggu lalu, ya bagi yang rutin nonton, minggu lalu kita baru ngebahas mengenai Jumat Agung dan Paskah. Kita memperingati Jumat Agung itu untuk memperingati penderitaan Yesus, proses penyaliban dari awal, dari sebelum disalib, menderita di Taman Getsemani, hingga jalan memikul salib ke Bukit Golgota, ke Bukit Tengkorak, sehingga akhirnya Yesus menyerahkan nyawanya. Nah kemudian di hari Paskah, kita juga merayakan kebangkitan Yesus, yang artinya kemenangan gitu. Kalau Yesus gak bangkit, ya percuma kita beriman, percuma kita percaya, percuma kita beriman gitu. Tapi puji Tuhan dia bangkit, bukti bahwa dia mengalahkan maut, dan kita tidak salah mempercayai Tuhan yang benar. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, penyaliban Kristus, penyaliban Tuhan kita, itu adalah bukti kasih yang tertinggi, demonstrasi daripada kasih sayang, bukti bahwa Yesus benar-benar mencintai kita. Saya pernah share di sosial media beberapa kali bahwa Tuhan punya opsi untuk nggak mau selamatin kita. Tuhan punya opsi untuk dia bisa tinggalin kita dan Tuhan gak rugi. Seriusan, kita binasa pun Tuhan gak rugi apa-apa. Tapi dia memilih untuk mau menderita, membayar upah yang seharusnya kita tanggung, yang seharusnya kita bayar. Sebagai apa? Alasan apa? Karena dia sangat mencintai kita. Oke? Nggak cuma itu. Penyaliban adalah puncak daripada ketaatan Yesus. Kenapa Yesus mau taat? Karena kasih. Jadi sebenarnya berulang-ulang dasar Kristenan itu berbicara mengenai kasih. Saya akan membagikan 2 poin aja pada kali ini, pada recording sharing pada hari ini. 2 poin penting mengenai kasih yang saya pengen banget kita semua mengerti sama-sama. Pertama, kasih sejati itu tidak bersyarat. Mungkin sekali lagi kita sering banget dengar. Tapi pertanyaan yang pantas kita renungkan bersama-sama adalah, kita tahu kasih itu gak bersyarat. Tapi seberapa sering kita menghayati bahwa kasih itu betul-betul tidak bersyarat. Kita sekarang sama-sama renungin, kita sama-sama pikirin gitu. Setuju gak kalau misalnya saya bilang sejarah kisah karya salib Kristus itu tuh gak masuk akal? Kalau saya ngomong lebih belak-belakan, lebih direct atau lebih terus terang, kalau kita hidup di masa Yesus pada saat itu, Yesus kesannya, maaf ya, kayak bodoh banget gitu. Kok mau ya? Kayak dijahatin gitu. Kok
kok mau ya dipukul, diludahi, ditampar, digebukin, dipaksa pikul salib kayu yang sebegitu beratnya, tangan kaki lambungnya bolong. Buat apa gitu? Kayak untuk standar manusia itu sama sekali nggak masuk akal gitu. Dikhianati orang yang disayang. Ketika di Taman Getsemani Yesus lagi bergumul stres, dia nggak ada yang ngerti. Murid-murid orang-orang terdekatnya disuruh temenin berjaga-jaga, tapi malah bobo cantik semua. Jadi apa gitu? Karena apa yang memampukan Yesus mau gitu? Alasannya sederhana. Karena Yesus memberikan standar baru mengenai kasih, yaitu kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Bapak Ibu teman-teman, kita manusia sudah terlalu terbiasa dengan namanya transactional relationship, yaitu hubungan berbasis transaksi. Di dalam perdagangan itu ada sebuah, kalau mungkin kok istilah lainnya itu kalau ada misal pernikahan gitu, kawin kontrak. Jadi lu untung, gua untung, kita sama-sama untung. Kalau lu udah bikin gua rugi, kita akhiri relationship ya, atau kita akhiri hubungannya. Kalau lu jahatin gua jahatin balik, mungkin bisa lebih parah. Tapi kalau lu baikin gua bisa balas budi lu berkali lipat ganda. Tapi ada syaratnya. Lu baikin gua dulu, baru gua gituin. Lu jahatin gua, sama juga gua jahatin balik, mungkin lebih parah. Intinya adalah ada syaratnya. Ada awal mulanya gitu, untuk kita baru bisa bertindak. Tapi Yesus memberikan standar yang baru. Gini loh, semenjak Yesus turun, Yesus itu membongkar berbagai standar, berbagai peraturan-peraturan yang tadinya dianggap masuk akal oleh manusia, yang sudah dipraktekkan selama bertahun-tahun. Tapi Yesus patahkan, hancurkan, dan Yesus perkenalkan standar yang baru. Di dalam Youth Elim kita tahun lalu, tema kita adalah Raising the Standard. Dan itu kita benar-benar membicarakan mengenai standar baru yang Yesus bilang. Kalau kita ngertinya itu adalah, kalau ada musuh, ya lu jahatin balik. Ngapain lu temenan sama mereka? Tapi kita baca sama-sama dalam Lukas 6 ayat 33-35. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, perhatikan baik-baik, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Wow, coba perhatiin, standarnya beda banget. Kalau kita ikuti firman Tuhan ini, orang pasti ngomong kita bego, pasti banget. Bahkan di dalam kalangan gereja sekalipun kadang terjadi gitu. Kok orang segi belin itu kita masih bayain gitu. Kita gosipin, kita jadi ember yang bocor gitu. Kita akhirnya gosipin, cari temen, kita cari bayakin temen. Untuk cari teman buat apa? Supaya kita punya teman, lebih banyak orang, kesel sama orang itu. Kadang dunia gereja pun terjadi. Kita nggak usah bohong ke diri kita sendiri gitu. PR kita masih banyak untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Tapi intinya adalah coba kita evaluasi diri. Goal kita selama kita tinggal di bumi adalah serupa dengan Kristus. Apa kita sudah mirip dengan Tuhan atau enggak? Kasih tak bersyarat itu mengubahkan hidup. Sepanjang sejarah, di dalam berbagai contoh-contoh di Alkitab, sudah diceritakan berbagai banyak orang yang tadi ngaco hidupnya, bisa seakan-akan kayak lahir baru. Kenapa? Karena ada kasih yang tidak bersyarat. Contoh kalau misalnya di Alkitab, contoh paling gampang, para rasul. Itu, ya ampun, kalau kita jadi Yesus ya, waduh, pasti kesel habis. Ada yang sangkal dia 3 kali, dijual. Gimana kesel coba? Tapi Yesus karena masih sayang sama mereka, Yesus masih kasih kesempatan. Saya yakin ini saya udah sering ngomong beberapa kali sebenarnya. Kalau Yudas tobat dan minta ampun, Yesus pasti terima. Pasti terima. Karena sebenarnya Petrus pun salahnya banyak gitu, nggak kalah hebat gitu. Yang 3 kali. Tapi tetap dipercayakan untuk menggembalakan umatnya. Murid-murid Yesus yang tadinya kocar-kacir waktu dikepung dibawa sama tentara Romawi gitu. Kocar-kacir.
Cuma ada sedikit banget orang yang temenin Yesus ketika proses penyaliban. Kocar-kacir. Tapi Yesus masih sayang mereka. Sehingga apa? Terjadi perubahan. Yang tadi kocar-kacir tinggalin Yesus, jadi rela mati buat Injil. Kemudian Markus, murid didik dari Paulus dan Barnabas. Dia pernah buat salah. Oke? Dan pada saat itu, Rasul Paulus kesel gitu, marah sama anak didik rohania namanya Markus. Akhirnya nggak mau. Bandelnya itu adalah mereka lagi perjalanan, pelayanan. Suatu hari enggak ditulis dalam Alkitab. Markus tinggalin. Oke? Tiba-tiba tinggalin aja perjalanannya, pelayanannya gitu. Nah, Paulus nggak mau lagi. Tapi ada sosok Barnabas yang mau terima yang namanya Markus ini. Akhirnya dibawa. Suatu hari, Markus menjadi yang tadinya entah karena alasan apa jadi orang yang tinggalin pelayanan, oke, berubah menjadi penulis Injil yang paling pertama keluar sepanjang sejarah. Itu kitab Markus. Kemudian ketiga, Zakheus. Ini yang pernah saya share di ibadah raya. Zakheus tadinya penghisap uang rakyat, kepala pemungut cukai, tapi yang tadinya dari lintah darat masyarakat, pengkhianat bangsa, berubah menjadi seseorang yang murah hati. Kenapa? Alasannya gampang. Karena ada satu sosok yang mau enggak perhatiin segala kelemahan, dosa-dosanya, kesalahan, dan ketidaksempurnaannya. Karena ada satu sosok yang enggak melihat hal-hal itu, bahkan mau menumpang di rumahnya, yaitu Yesus. Kasih yang tidak bersyarat. Akhirnya apa? Berubah kan? Menjadi seseorang yang murah hati. Dan ini sesuatu yang seringkali kita tuh suka lupa gitu. Kenapa sih kita ke gereja? Ada loh orang yang masih kayak bilang, buat apa sih ke gereja, kan bisa beribadah di rumah. Padahal saya udah ngomong sampai mulut saya berbusa gitu. Karena gereja adalah tempat-tempat orang yang tidak sempurna yang mengakui ketidaksempurnaannya. Dan mereka membutuhkan Tuhan untuk mengubah hidupnya dan memproses hidupnya. Hanya di gerejalah kita bisa belajar saling mengasihi. Karena kita baru bisa belajar mengasihi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak sempurna. Oke? Dan ini akan membawa kita kepada poin berikutnya. Kemudian poin kedua, yang juga banyak orang Kristen lupa, itu adalah kasih adalah bukti nyata kekristenan sejati. Satu hal yang sering saya bagikan di Yud, 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Orang selalu bilang, kan Tuhan gak lihat hati gua. Padahal kalau kita perhatikan baik-baik ayatnya, jangan asal petik ayat, baca semuanya. Di ayat ini Tuhan ngomong apa? Bertemu? Oke? Sederhana. Manusia melihat apa yang ada di depan mata. Manusia melihat perbuatanmu. Enggak peduli maksud hatimu baik. Enggak peduli maksud hatimu benar. Kalau orangnya enggak ngerasa, enggak ngelihat perbuatan kamu itu penuh kasih, enggak melihat perbuatanmu itu benar, cara menyampaikan kamu salah, momen atau timing Anda menyampaikan pesan itu salah, sama saja salah. Ini yang banyak sekali orang tidak mengerti. 1 Yohanes 4:8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Orang yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Maka orang yang tiada menaruh kasih itu, tiada mengenal Allah. Karena Allah itu kasih adanya. Di dalam psikologi ada yang namanya repeated exposure effect. Sebelum mimisan saya jelasin dulu. Intinya itu adalah, kadang ada orang, meskipun dia gak suka sama sesuatu, tapi kalau dia kena terus, ketemu terus, lama dia suka. Ada sesuatu yang menular. Contoh paling gampang kopi. Kopi itu pahit. Tapi kenapa sesuatu yang pahit? Kita tuh diprogram benci rasa pahit sebenarnya. Oke? Tapi kenapa banyak orang seluruh dunia itu kopi itu menjadi salah satu minuman yang paling baik dikonsumsi? Karena awal-awal gak suka, tapi coba terus jadi suka. Kayak saya. Saya malah sekarang lebih suka itu kopi hitam yang pahit. Kenapa? Karena saya coba terus, saya minum terus, lama-lama jadi bisa. Sama dengan Kristus, oke? Kalau kita mengaku intim, dekat sama Tuhan, yang namanya kalau dekat sama Tuhan, artinya apa? Sering bersekutu dong. Sering bersekutu sama Tuhan. Banyak orang ngaku sering bersekutu, expose terus sama Tuhan, tapi sifatnya nggak mengasihi, itu bohong besar.
Anda bisa mengaku Anda sering saat teduh, Anda bisa mengaku Anda sering pelayanan. Tapi kalau Anda tidak mengasihi, Anda sedang kehilangan poin utama, esensial utama daripada menjadi orang Kristen, daripada menjadi anak Tuhan. Mari kita sama-sama evaluasi diri itu. Apa kita karena saking sibuknya pelayanan, kita lupa mengasihi. Kita lupa hal yang terpenting, itu jiwa-jiwa. Bapak, Ibu, teman-teman, kasih harus bisa dirasakan. Yesus itu ramah, murah senyum. Kenapa saya bisa tahu? Alasannya gampang. Karena anak kecil sering deketin Yesus. Apa Anda kira anak kecil mau deket-deket sama encek-encek umur 30 tahun yang mukanya jutek terus, yang mukanya serius terus? Apa dikira kayak gitu? Di film-film sejarah gitu ya, film-film menggambarkan Yesus, The Passion of the Christ, atau film-film lainnya menggambarkan kisah hidup Yesus, itu kadang aktornya pasang mukanya itu serius mulu, jutek mulu. Yang marah, yang tegas ke orang Farisi. Padahal Yesus nggak selalu kayak gitu. Dan bahkan orang-orang berbondong-bondong pengen ikut Yesus. Kalau Yesus orangnya kayak ngegas mulu, nggak mungkin ada orang mau deket-deket. Tapi karena Yesus memancarkan kasih, makanya orang mau deket-deket. Yesus itu hanya galak ketika ada ketidakbenaran. Enggak selalu 24 jam Yesus ular budak, enggak digituin semuanya. Kalau Yesus kayak gitu, orang nggak mau deket-deket sama dia. Dan kalau nggak ada orang mau deket-deket sama dia, nggak pernah Yesus turun, nggak menjadi contoh. Tapi karena Yesus menjadi contoh, bukti kasih, maka itu harusnya kita meneladani dia. Kalau orang nggak mau deket-deket sama kita, nggak mau connect sama kita, coba periksa diri kita. Disiplin boleh. Banyak orang tua yang kasar banget sama anak, disiplin keras. Itu nggak masalah. Saya nggak melarang kalau misalnya ada orang tua mau disiplin anak cukup keras, cukup tegas. Apalagi terutama anaknya kalau udah bandel banget gitu ya. Tapi kalau udah sampai ke titik anaknya nggak merasa aman di dekat kamu, anaknya nggak merasa damai sejahtera dekat-dekat Anda sebagai orang tua, maka itu artinya Anda sudah tidak menjadi pribadi yang mengasihi. Tapi kan demi kebaikan dia, tapi dia nggak merasa dikasihi, percuma. Jangan membenarkan perilakumu yang nggak benar hanya untuk membenarkan keegoisanmu. Oke? Kita melayani orang, bukan melayani ego. Dan kita membela diri demi kebaikan dia. Yang penting gue harus sampai kebenaran gini-gini. Tapi orangnya jadi pahit. Orangnya nggak mau deket-deket sama kita. Percuma. Itu bukan kasih. Tuhan yang saya kenal nggak kayak gitu. Kalau Tuhan kayak gitu, emang kita mau ikut dia? Enggak. Bukan, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Dan Kristus adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, jadi dia kerjanya nggak marah, dia orangnya sabar. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain, dia orang yang nggak dendam. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kadang kita ngeliatin orang sial, kita happy, kita merasa kita lebih baik daripada dia. Kadang kita merasa saingan kita jatuh, saingan kita nilai lebih jelek dari kita. Kalau misalnya orang sekolah, ada saingan bisnis kita jika mengalami kejatuhan bisnis, kita senang. Itu bukan kasih. Karena kasih sejati itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Oke? Kalau Anda kemarin-kemarin mengasihi, tapi hari ini enggak, itu bukan kasih. Kita perlu evaluasi. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan. Saya akan closing dengan sharing sedikit. Ingat 2 poin tadi ya. Oke, yang pertama, kasih itu tak bersyarat, kasih sejati. Yesus mengenakan standar yang baru, yaitu kasih tidak bersyarat, kasih agape. Kemudian poin yang kedua, itu adalah kasih adalah bukti nyata, harus dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan mungkin ada yang bingung gitu. Terus gue tetap bingung, gue mesti ngapain untuk mengasihi? Gue orangnya masih gampang marah, masih gampang begini. Terus gue mesti ngapain? Gue orangnya gak jago ngomong, gue orangnya gak jago begini. Saya ada tips untuk bagaimana kita bisa menjadi berkat. Yang sebenarnya semua orang bisa, tapi gak semua orang mau. Yaitu mendengarkan. Bapak Ibu teman-teman,
Dengan Anda menjadi pendengar yang baik, Anda akan kaget betapa banyaknya orang diberkati melalui Anda hanya duduk diam dan mendengarkan. Wahai para orang tua, dengarkan keluh kesah anak-anak kalian tanpa banyak ngomel. Berusaha mengerti sudut pandang mereka sebelum kita buru-buru ngomelin anaknya. Kita hidup di zaman postmodernisme, yang artinya orang tua bisa salah, pemimpin bisa salah, guru bisa salah. Apakah kita mau rendah hati, nggak arogan, fokus kepada sudut pandang orang-orang yang kita bina? Wahai teman-teman, kalau ada teman lagi cerita, jangan dipotong-potong, dengerin dulu. Termasuk kalau lagi komsel, jangan kita buru-buru kasih nasihat, jangan kita buru-buru ngegas gitu. Dengerin baik-baik, meskipun gitu ya, kita rasanya gatel, tapi kan dia lagi ngomong nggak bener. Gue pengen kasih dia ayat, gitu. Hati-hati. Kadang kok orang lagi kayak gitu, kita kasih ayat, belum tentu kita bener. Tapi kayak firman Tuhan kebenaran, masa salah? Iblis aja pakai firman Tuhan mencoba Yesus. Masalahnya timing. Anda peduli memaksakan kebenaranmu saat itu, atau Anda mau mengasihi orang itu? Apa kita mau sabar mengasihi dia? Kalau dia ngomongnya nggak bener, masa gue diemin? Dengerin dulu, ada waktunya. Bukan di firman Tuhan juga ngomong segala sesuatu ada masanya. Sudah ada berbagai macam kesaksian, banyak banget. Ada konselor, banyak banget konselor gereja yang saya dengar ceritanya gitu. Gue nggak tahu mesti kasih dia nasihat apa, terus gue cuma dengerin aja, doain gitu, terus udah mereka pergi. Tahu-tahu pas saya tanya lagi, udah membaik. Saya bingung, saya ngapa-ngapain. Ternyata ada kuasa di balik mendengarkan. Ada bukti kasih yang sangat tinggi di balik menjadi pendengar yang baik. Saya pernah post dalam Instagram dan sosial media saya bahwa tidak ada penghancur hubungan yang lebih efektif daripada merasa tidak dimengerti. Bukankah benar kalau ada anak merasa orang tuanya nggak mau ngertiin dia, akan ada dinding yang sangat besar, seakan-akan anaknya nggak mau ngomong sama sekali kepada orang tuanya. Bukankah benar kalau ada teman kalau lagi curhat, bukannya kita dengerin, malah kita bawelin, orang itu nggak mau cerita lagi sama kita. Dia merasa nggak dingertiin. Dia merasa perasaannya tidak divalidasi, nggak ada yang mengerti sama dia. Tapi ketika kita duduk diam mendengarkan, Anda akan kaget betapa banyak orang di dunia ini yang hanya mau didengarkan, yang hanya mau dimengerti. Oke? Ketika Anda mendengarkan, Anda memberikan waktu hidupmu. Dan waktu hidup adalah hal paling berharga, bukti kasih yang bisa Anda berikan bagi banyak orang, yang semua orang bisa lakukan. Yesus berikan hidupnya, dan waktu adalah hidup. Kalau kita kasih waktu kita kepada orang, perhatian penuh, kita memberikan sesuatu yang tak akan pernah bisa dibeli, seberapapun mahalnya. Karena waktu tak bisa dibeli, tak bisa dibayar semahal apapun. Bapak Ibu teman-teman, selama Anda punya telinga untuk mendengar, Anda masih bisa melayani, dan Anda masih bisa mengasihi. Saya akan tutup dengan quote dan ayat. Quote-nya dari salah satu hamba Tuhan yang paling saya hormati, Rick Warren. Beliau mengatakan seperti ini. The best use of life is love. The best expression of love is time. The best time to love is now. Ya artinya apa? Kegunaan fungsi terbaik daripada kehidupan adalah kasih, itu mengasihi. Ekspresi terbaik dari kasih adalah waktu. Waktu terbaik untuk mengasihi adalah sekarang. Yohanes 13:35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dunia hanya akan tahu kalau kita semua saling mengasihi. Bukan terpecah-pecah, bukan saling saingan, saling ngamuk, saling menjatuhkan, tapi saling mengasihi. Jadilah jawaban doa, bukan hanya berdoa. Jadilah sosok ketika orang ketemu Anda, mereka bisa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengutus Anda. Demikian sharing saya pada kali ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami diingatkan kembali mengenai kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalkan standar baru Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Biarlah kami bisa semakin hari semakin serupa dengan Kristus, yaitu mengasihi tanpa syarat. Dan kami juga diingatkan kembali Tuhan bahwa
Mengasihi adalah bukti kepada dunia bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Bapak, ampuni kami seringkali Tuhan membenarkan segala perilaku kami yang gak baik, yang menjadikan orang-orang tidak diberkati Tuhan melalui perkataan maupun perilaku kami. Ajari kami, berikan kami hikmat ya Bapa, supaya kami bisa Tuhan menjadi bukti kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami mengasihi karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami menjadi seperti-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.